Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tugas saya, yaitu hadis dalam pandangan Muhammadiyah. Jadi sebelum kita membahas, tentunya kita harus menjelaskan dulu tentang keorganisasian Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam mengenai hadis dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang berisikan keputusan organisasinya. Antara lain Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MADM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah atau MKCH, dan Himpunan Putusan Tarjih atau HPT. Ya, jadi penjabaran mengenai konsep as-sunnah itu dalam HTP kitab beberapa masalah nomor 21 tentang usul fikih dalam bidang hadis, yang juga tertuang dalam manhaj tarjih. Itu berisi sebagai berikut. Yang pertama ada hadis mauquf murni tetapi tidak dapat dijadikan hujah. Yang kedua hadis mauquf yang termasuk ke dalam kategori marfu. Nah, ini bisa dapat dijadikan hujah. Yang nomor 3 ada hadis mauquf. Nah, ini termasuk kategori marfu apabila terdapat qarinah atau sesuatu yang menyertai yang lainnya, yang darinya itu dapat difahami kemarfuannya. Kemudian nomor 4 yaitu adalah mursal al-tabi'i, murni tetapi tidak dapat dijadikan hujah. Yang kelima hadis mursal at-tabi'i, ini dapat dijadikan hujah apabila besertanya itu terdapat qarinah yang menunjukkan ketersambungannya. Yang keenam itu hadis mursal as-sahabi, dapat dijadikan hujah apabila terdapat qarinah yang menunjukkan ketersambungannya. Yang ketujuh hadis dhaif. Yang kedelapan adalah jarh. Yang kesembilan riwayat orang-orang yang terkenal suka melakukan tadlis. Yang kesepuluh penafsiran sahabat yang terdapat lafal pernyataan mustarak. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11 penafsiran sahabat terhadap lafal atau pernyataan zohir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi pertentangan hadis, Muhammadiyah membuat kaidah-kaidah penyelesaian ta'arududillah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada al-jama'u wa at-taufiq, atau mengumpulkan dan mengompromikan, menerima semua dalil yang walaupun lahirnya bertentangan, tetapi dalam pelaksanaannya diberi kebebasan untuk memilih ya, atau yang disebut at-takhyir. Kemudian yang kedua ada at-tarjih, ini memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Ini yang dipakai dalam Muhammadiyah, biasa disebut dengan tarjih. Kemudian yang ketiga an-nasakh, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Kemudian yang keempat ada at-tawakuf, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai untuk sementara waktu dengan cara mencari dalil baru. Jadi kemudian dari para ulama itu dalam penggunaan hadis dhaif itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu hadis dhaif tidak dapat digunakan sebagai hujah secara mutlak, baik itu dalam masalah hukum, akidah maupun fadhail al-amal ataupun yang lain. Yang kedua, hadis dhaif dapat dijadikan sebagai hujah secara mutlak baik dalam masalah hukum, akidah, fadhail al-amal maupun yang lain, asalkan hadis tersebut tidak sangat dhaif serta juga tidak dapat hadis lain yang sahih yang menjelaskan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, hadis dhaif dapat diamalkan dalam keutamaan al-amal dan nasihat, fadhail al-amal wa al-mau'izah dengan beberapa syarat. Nah, ada 4 syarat ya. Yang pertama al-amal, kedhaifannya tidak parah. Nah, yang kedua hadis tersebut memiliki dukungan atau contoh dalil yang sahih atau makbul. Kemudian yang terakhir, tidak diyakini secara pasti bahwa hadis tersebut benar-benar dari Nabi SAW.
nama, namun hanya sekedar sebagai kehati-hatian. Nah, kemudian dalam HPT dicantumkan dalam kitab beberapa masalah bab 2 tentang gambaran sebagai berikut. Nah, berarti gambaran itu hukumnya berkisar kepada ilatnya atau sebabnya ya, maka itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, untuk disembah hukumnya haram berdasarkan nas. Kedua, untuk sarana pengajaran hukumnya mubah. Ketiga, untuk perhiasan ada 2 macam. Nah, yang pertama itu tidak khawatir mendatangkan fitnah hukumnya mubah. B, mendatangkan fitnah itu ada 2 macam lagi. Yang pertama itu jika fitnah itu kepada maksiat hukumnya makruh. Jika fitnah itu pada musyrik hukumnya haram seperti gambar-gambar nabi dan orang-orang soleh. Oke, oleh karena itu pokok ajaran agama menurut Muhammadiyah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Namun jika tidak ada dalamnya keduanya, maka Muhammadiyah menggunakan jalan lain yang biasa digunakan, yaitu ijtihad dengan cara qiyas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.